Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Dinasti Gilantara. Saya akan mempresentasikan tentang sosial budaya masa Orde Baru. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa terjadinya sebuah Orde Baru, kemudian peristiwa terjadi di dalamnya. Di antaranya ada politik asimilasi, kerusuhan di Cina, dan peristiwa malari dan perkembangan latar belakang. Pertamanya adalah adanya gerakan 13 PKI. Gerakan 13 PKI yang menculik 7 jenderal besar angkatan darat membuat kekosongan pemimpinan angkatan darat, terutama karena tim culiknya Aha Nasution dan Ahmad Yani. Karena hal tersebut, gerakan 13 PKI itu membuat para masyarakat Indonesia memuncak akan penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama, yang membuat para masyarakat ini, mahasiswa muda dan pelajar di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura, yaitu yang berisi tentang pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dikora, dan turunkan harga barang. Kemudian semakin memuncak ketika terjadi demo tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim. Kemudian karena terlalu ricuh akan demo tersebut, Soekarno berpindah ke Istana Bogor. Kemudian terjadi pengeluaran surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi tentang pemulihan keamanan dan jaminan keamanan bagi Presiden Soekarno. Oleh karena itu, karena perlimpahan wewenang tersebut, Soeharto dengan kuasanya memegang tampuk pemerintahan, kemudian menjadi awal mula dimulailah babak baru, yaitu Orde Baru. Peristiwa dalam sosial budaya Orde Baru yang pertama yang paling terlihat adalah diskriminasi etnis Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi sejak tahun 1967 dan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan berpendudukan di bawah pribumi. Bahkan pada tahun tersebut keluar Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan istiadat Cina. Isinya perayaan agama dan istiadat Cina dilakukan tidak mencolok di umum dan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Jelas sekali terdapat bentuk kediskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Tidak hanya itu, terdapat keluar lagi Impres 14/1967 nomor 06/Preskap/6/67 berisi masyarakat Tionghoa harus mengubah namanya berbau Indonesia. Selanjutnya, ketidakmerataan pembangunan. Pembangunan hanya difokuskan di Pulau Jawa sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan sosial. Meskipun di masa Orde Baru terhadap pelita yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, tapi nyatanya dalam aktualisasinya pembangunan hanya berkembang secara cepat di Pulau Jawa saja. Karena tersebut menimbulkan asumsi bahwa warga pusat saja yang berhak hidup sejahtera, sehingga warga-warga di daerah-daerah lain merasa diskriminasi dan iri. Kemudian program transmigran atau pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau yang belum padat penduduk. Program ini belum berhasil karena sebagian besar masih tetap tinggal di Pulau Jawa. Tapi program transmigran ini menghasilkan beberapa wilayah yang sudah diisi oleh beberapa orang Jawa. Contohnya dari Pulau Lampung, di daerah Lampung, dan daerah luar Jawa lainnya. Kemudian politik asimilasi. Periode pembentukan terdapat pada tahun 1966 sampai 1969. Terdapat di resolusi MPRS nomor 3/MPRS/1966 tentang asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri. Karena pada saat itu etnis Tionghoa dianggap sebagai etnis lain dan diharuskan untuk meleburkan kebudayaannya agar dianggap bisa masuk ke dalam masyarakat. Kemudian resolusi MPRS nomor 37 MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian resolusi MPRS nomor 32 MPRS 1966 tentang pembinaan pers yang menyatakan bahasa Tionghoa merupakan monopoli pemerintah. Periode 1991 sampai 1999 secara garis besar ada 3 pokok yang menjadi titik perhatian pada periode ini. Pelarangan kembali budaya Cina, seperti pada Impres nomor 14 tahun 1967 yang perayaan tersebut tidak boleh dilakukan di umum dan harus dilakukan dalam bentuk keluarga. Terus pembauran ekonomi, kemudian peraturan dalam asimilasi pada periode ini, yaitu penciptaan pengawasan kewarganegaraan yang lebih terpadu, yang terkait dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Kerusuhan anti Cina.
Karena stereotip dan kerusuhan Cina dari G30 SPKI yang menganggap bahwa etnis Cina itu ditakutkan membawa ideologi dari PKI, etnis Tionghoa mulai dikejar dan diasingkan. Kita bisa melihat bahwa etnis Tionghoa diinginkan komunis. Etnis Tionghoa juga disebut sebagai orang asing, mereka bukan menjadi salah satu suku atau bagian dari bangsa Indonesia. Berbagai kerusuhan anti Cina, yaitu yang pertama kerusuhan Ujung Padang, 15-19 September 1997. Seorang anak wanita bernama Ani dibunuh oleh Beni yang adalah orang gila. Beni kemudian dikeroyok massa, tetapi massa mulai bergerak dan kemudian memporak-porandakan toko-toko serta pasar yang ada di kota. Kemudian kerusuhan Mei 1998, di mana kerusuhan terjadi dengan pengurusan terhadap toko hotel maupun tempat usaha milik Cina. Tetapi kerusuhan itu juga memakan korban, yaitu para wanita dari etnis Tionghoa. Kerusuhan ini juga disebabkan karena terjadinya inflasi dan ekonomi yang semakin buruk akibat dari resesi di dunia saat itu. Terus kerusuhan Bagan Siapiapi Riau Selasa 15 September 1998 disebabkan karena dua orang anak dari etnis Tionghoa menyerempet dua orang anak remaja asli Riau. Akibatnya menimbulkan masyarakat emosi dan muncul kerusuhan ini. Peristiwa Malari dan berkembang Malari. Peristiwa Malari adalah malam petaka 15 Januari. Peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Latar belakang terjadi ini karena mahasiswa yang tidak berhasil menerobos pangkalan udara yang dijaga ketat untuk menyambut Perdana Menteri Jepang Tanaka Pakue yang sedang berkunjung ke Jakarta 14-17 Januari 1974. Perkembangan pers pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pers Indonesia disebut pers Pancasila yang harusnya bebas dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, pers malah mendapat berbagai tekanan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah karena harus menerbitkan berita-berita baik tentang pemerintah dan tidak boleh ada berita miring tentang pemerintah. Akhirnya dibentuk Dewan Pers yang dimiliki fungsi utama untuk melindungi pers yang tidak dicampur tangan pihak lain seperti pemerintah. Karena masa Orde Baru tersebut dikenal dengan kekekangan dan otoriter sehingga para media pun diharuskan untuk mengikuti kehendak pemerintah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.